Polda Metro Jaya mengungkap kasus perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada 28 hingga 31 Agustus 2025 silam. Aksi anarkis tersebut menyebabkan kerusakan berat pada fasilitas publik, termasuk halte Transjakarta dan area sekitar gedung DPR MPR RI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa aparat hanya menindak pelaku pengerusakan, bukan peserta aksi unjuk rasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Warta Kota, Ramadan Elki. Rekan Ramadan, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya sampaikan bahwa benar Polda Metro Jaya mengungkap kasus perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Yang mana pengungkapan kasus ini digelar Polda Metro Jaya pada Senin tanggal 15 September 2025 malam. Dan diketahui bahwa aksi anarkis ini menyebabkan kerusakan berat pada fasilitas publik termasuk halte Transjakarta dan area sekitar gedung DPR MPR RI. Dan menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, aparat hanya melakukan atau hanya menindak pelaku perusakan, bukan peserta aksi demonstrasi. Dan diketahui ada 16 tersangka yang diamankan dari 4 lokasi berbeda, yang mana sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dari 4 tempat kejadian perkara atau TKP. Dan titik-titik perusakan mencakup halte Transjakarta di depan Kementerian Kehutanan, lalu ada area sekitar gedung DPR RI serta halte Transjakarta di dekat Polda Metro Jaya. Dan polisi juga menyita sebanyak 53 barang bukti, antara lain DVR, telepon genggam, helm, masker, batu, petasan, tongkat, hingga barang hasil perusakan seperti dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Selain itu, 5 laporan polisi telah diterbitkan dalam insiden ini. Asep menjelaskan bahwa kerusakan ini menimbulkan gangguan besar terhadap pelayanan publik. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Piran Satya Triputra, menuturkan bahwa 1 dari 16 tersangka masih berstatus anak di bawah umur. Dan rincian 4 tempat penangkapan dari 16 tersangka ini antara lain yakni di Arbora Cafe, Kementerian Kehutanan, ada 3 orang berinisial AS, MA, dan MFH. Lalu perusakan halte Transjakarta depan Mendikdaksmen ada 5 orang terdiri dari HH, ARP, SPU, I, dan 1 anak di bawah umur atau ABH. Lalu di kawasan DPR RI ada 1 orang berinisial DH, dan halte Transjakarta depan Polda Metro Jaya ada 4 orang berinisial EJ, NTE, SW, dan JP. Sedangkan 3 lainnya masih dalam pengembangan. Dan aksi perusakan tambah wira dilakukan dengan cara membakar menggunakan bom molotov. Sejumlah barang bukti diamankan saat penggeledahan penangkapan pelaku, yakni berupa botol berisi cairan, sumbu, helm, pakaian, kain, hingga foto dokumentasi. Para tersangka dewasa dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Ancaman hukuman maksimal dapat mencapai 12 tahun penjara sesuai di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Demikian rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain Arbora Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.